Halo, assalamualaikum, sobat bola.com. Balik lagi di acara Bola Break. Ya masih seputar di ini ya, bukan di lapangan kali ini, tapi di kolam air, kolam renang. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang bukan kaleng-kaleng juga nih. Dia adalah, saya manggilnya Coach Wisnuwardani karena beliau itu dulu mungkin banyak yang kurang tahu ya kalau generasi yang setelah 90-an ke atas ya. Cuman beliau itu pernah membawa harum nama Indonesia juga di pentas internasional, dan sekarang Coach Wisnu merupakan salah satu pengurus atau pejabat di PB Aquatic Indonesia. Ini saya ngomong, saya nggak tahu benar atau salahnya. Lebih tepatnya ntar kita langsung tanya ke orangnya aja nih, yang lebih apa namanya, lebih lebih fakta lah, kalau ngomong lebih faktual begitu. Oke, Coach Wisnu, assalamualaikum. Gimana Coach? Kabarnya? Waalaikumsalam, Mas. Saya panggilnya Mas apa nih? Gregah aja, Gregah. Mas Greg aja deh, Mas Greg. Ah, boleh Mas Greg. Ya, apa kabar Coach? Ya, selamat. Baik, terima kasih Mas Greg. Tadi disampaikan saya ini bukan pejabat, terus terang saya ini adalah petugas lapangan. Tugas lama. Tugas saya adalah memastikan atlet-atlet kita bisa tampil maksimal. Nah, itu pekerjaan yang paling nyaman itu. Tidak ada beban, tapi penuh tanggung jawab. Betul, betul, betul. Ngomongin beban sama tanggung jawab tuh berarti yang teranyar, yang terbaru, yang kemarin tuh SEA Games ya, Coach Wisnu ya. Mungkin Betul, bisa betul. diceritain lagi berapa atlet yang diterjunkan ke sana atau dicemplungkan ke sana ya, kalau renang ini ya. Kemudian siapa saja yang dapat emas, dan ya ceritakanlah lebih detailnya gitu. Ya, oke, terima kasih. Jadi kemarin SEA Games kita ada 22 atlet, itu ada 9 putri dan 13 putra. Jadi komposisinya juga menarik. Jadi kalau kita balik lagi track back lah, jangan jauh-jauh ke 2021 aja, 3 SEA Games lalu, itu komposisi atlet seniornya waktu itu masih sekitar 80%. Juniornya hanya 20%. Kemudian setelah itu kita melakukan rapat, waktu itu kebetulan saya di Binpres, saya menyampaikan ini harus, tidak bisa ditawar, kita harus lakukan regenerasi setelah 2021 SEA Games kemarin. Itu kita 2021 tadi ada Mas Niari dan Flerin umur 16 tahun. Justru yang mendapatkan emas itu adalah atlet junior. So that's why we need to promote these junior athletes, junior swimmers, untuk menjadi regenerator, ya, penerus para atlet-atlet senior gitu. Come to Kamboja 2023 kita sudah melakukan banyak revamp, jadi itu sekitar 50% junior dan 50% senior. Dan kali itu di Kamboja kita mendapatkan 3 emas, satu dari Mas Niari lagi, satu lagi dari Siman, dan satu lagi dari Felix Siberli yang waktu itu juga berumur 18 tahun. Jadi jadi 80-20, 50-50. Nah, yang kali ini kita lebih berani lagi. Kenapa? Karena like it or not, seorang atlet itu ada masa cycle periodnya tuh, ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu kan. Jadi kita switch into 85% junior, 15% senior. Dan hasilnya kita punya regenerasi yang cukup berhasil ya. Pengganti Siman itu ada Jason yang kemarin dapat 50 punggung dan 100 punggung, dan lagi-lagi Mas Niari bisa mempertahankan medalinya ya, jadi dia bisa hat-trick. Walaupun tadi juga sempat dibahas, sempat ada perdebatan bagaimana apakah Mas Niari ini bisa kita bawa ke SEA Games, kan waktu itu kemarin tuh ada Flerin dan ada satu perenang muda yang sempat waktunya melejit ya, jadi itu jadi perdebatan, dan akhirnya kita come up dengan itu tadi, pengalaman dan konsistensi gitu, karena kita tidak bisa hanya melihat satu waktu yang hanya sekali pop up, setelah itu hilang lagi. Nah, ini kita nggak mau ambil resiko.
Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya mengenai SEA Games, kesuksesan kita itu ya memang this is just the beginning, mudah-mudahan ya. Jadi kedepannya kita lebih confident, kita lebih yakin bahwa kita lebih siap di Kuala Lumpur untuk SEA Games nanti. Karena dengan skuad muda kita, rasanya kita we can only go one direction, yaitu adalah ke arah improvement, enhancement. Jadi kita hanya punya waktu 1,5 tahun, bukan 2 tahun ya, karena SEA Games di Kuala Lumpur itu kan kalau nggak salah di September atau Oktober, Agustus 1 September itu. So yes, we are ready. Langsung pasang target nih untuk ke SEA Games Kuala Lumpur nih berarti. Ya, kita sudah meeting dengan tim Komtek kebetulan baru aja tadi berapa jam sebelum ini, dan ya masih kita siapkan bumbunya, kita panaskan airnya, kita tumis dulu. Nah, nanti begitu kira-kira udah matang, kita targetnya akan kita share. But it's gonna be very optimis ya. Kita sangat optimis. Kalau orang mungkin bilang nanti akan jadi ini targetnya agresif sekali gitu. But ya we have to be aggressive gitu. Kalau kita soft terus ya kita akan ketinggalan. We have to be aggressive and we have to be optimist. Iya, betul. Enggak, tadi sempat kaget, sempat menarik ya waktu pas Coach Wisnu bilang 85%. Ibaratnya kalau di dalam bahasa sepak bola itu kayak motong generasi, eranya Siman terus langsung ke ada Mas Nyari. Bahkan waktu pas 2021 umur 16 berarti ya, apa 17 sih Mas Nyarinya? 16. 16. Nah, Mas Nyari dan kawan-kawan hat-trick ya, back to back ke 2025. Terus selama ini akhirnya apakah generasi di bawahnya Mas Nyari itu sudah mulai muncul lagi atau gimana, Coach Wisnu? Sudah. Jadi memang kemarin itu ada beberapa atlet junior yang memang waktunya sudah mendekati Mas Niari, karena memang 50 punggung ini sangat unik. Hmm. Nomor ini sebetulnya bisa menjadi andalan kita, namun, nah ini yang penting, kekuatan kematangan seorang juara itu sangat diperlukan ketika kita menghadapi multi event. Kenapa? Karena kita sudah melihat kejuaraan kelompok umur, kejuaraan regional, kejuaraan nasional, banyak perform yang perform luar biasa itu banyak sekali di Indonesia. But when it comes to multi events, tadi sampaikan juga oleh Mas Tiari, you will see a lot of different competitors yang mungkin belum pernah kita lawan sebelumnya, yaitu tadi Mas Tiari juga sendiri bilang gitu, lawannya dia Olympian, pernah dapat medali perak. Kayla Di Sanchez hits itu. juga udah, ya Kayla Sanchez. Di hits juga udah, ya kalau istilah bahasa jalannya tuh udah dibantai duluan, bos. Ya kan? Nah, tapi yang saya lihat itu kematangan mental seorang Mas Niari ketika di 2021 dia di hits tuh di penyisihan hanya ketiga. Di Kamboja penyisihan ketiga juga. Saya cuma bilang sama dia, just do your magic and just do your best. Kita nggak pernah bilang kamu harus menang, harus dapat emas dan sebagainya. No, gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang kita harus siapkan. Jadi atlet-atlet junior lagi, kembali lagi, penerusnya itu ya kita harus sering bawa mereka, expose mereka ke pertandingan-pertandingan yang lebih kompetitif. Jangan hanya cari kemenangan pada saat uji coba. Cari pengalaman. Ketika diperlukan on the right time, on the right place, dia bisa tampil. Buktinya kalau mungkin nanti kalau kita ketemu, saya akan share bagaimana 0,04 second atau 4/100 detik membedakan 4 perenang pada saat finish. Ini nggak bisa difoto finish karena di air. Tapi saya lihat gerakan Mas Nihari, Kayla Sanchez, dan 2 perenang lainnya itu sama. Cuman dia hanya sedikit, ya ada satu gerakan yang memang dia selalu latih ketika dia bertanding di Eropa. Dan itu dia belajar dari situ. Dimana mungkin atlet-atlet lain belum paham mengenai itu. Nah, disinilah perbedaannya
ketika kita memilih atlet, apalagi memang atlet yang biasa bertanding dan sudah memiliki pengalaman, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi mungkin pada saat seleksi dia bisa memecahkan rekor nasional di Indonesia, belum tentu dia akan bisa perform pada saat dia diperlukan untuk bisa perform. Seperti misalkan mendapatkan medali emas itu. So, pengalaman itu mahal harganya, pengalaman itu tidak ternilai, ya ini kenyataannya situ. Berarti yang dijaga bener sebenarnya mentalitanya ya. Tadi saya Yes. sebenarnya sempat nyoba nyinggung juga sih ke Mas nih, talking about her mentality dan segala macam. Saya coba sempat singgung apakah karena berasal dari dua budaya yang berbeda, Jerman dan Indonesia, apakah itu yang akhirnya men-shaping dia segala macam. Tapi dia jawabannya kayak shy quitting gitu coach tadi. Ah, Sebenarnya kalau dari sisi seorang mantan perenang melihat apa namanya Masnya yang sekarang yang barusan kita lihat di ya. SEA Games. Nah, sebenarnya mentalitas seperti apa sih yang sudah dicoba oleh PB Aquatic, yang sudah ditekankan oleh PB Aquatic nih Indonesia kepada atletnya, termasuk nggak cuma Mas Nyari ya, tapi semua perenang Ya, gitu. ya. Sebetulnya setiap individu itu kan memang memiliki karakter yang berbeda. Kadang-kadang seorang pelatih itu harus paham bagaimana mereka bisa berkomunikasi pada saat latihan, pada saat pemanasan sebelum pertandingan, pada saat sebelum pertandingan, dan seterusnya. Nah, ini kita harus paham. Jadi, atlet junior, atlet senior itu treatmentnya pasti beda. Atlet senior mungkin sudah paham step-stepnya, rutinnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, detailnya seperti apa. Ketika mau bertanding dia harus berapa kali putar tangan, berapa kali dia harus betulin kacamata, betulin topi dan sebagainya. Kemudian berapa kali dia harus splash dan seterusnya. Jadi ini juga saya lakukan dulu. Jadi memang ritual itu sudah tertanam. Dan sebetulnya ritual ini juga adalah salah satu dari diversion supaya dia tidak terlalu tegang. Biasanya begitu. Nah, atlet-atlet junior ini yang kita harus harus edukasi gitu. Bagaimana sih tadi sampaikan caranya untuk menghilangkan ketegangan, mendengarkan musik dan sebagainya. Jadi em, kadang-kadang ada juga atlet yang memang harus diberikan pressure. Ada. Nah, kalau dia tidak diberikan pressure, dia tidak ada tantangan. Tapi kalau kita, oke, you have to do this, you have to beat him or him, gitu. Baru dia jalan. Tapi ada juga yang mungkin seperti Mas Nyari, gitu, yang mungkin, oke, you can do your magic, you know what to do, just do your best. Cukup. Nah, ini kan dari jam terbang juga, Mas. Kita kita harus lihat. Jadi, ada juga yang mungkin atlet junior yang masih dikelonin sama orang tuanya. Setiap kali mau bertanding, orang tuanya harus ada, harus hadir gitu. Papa mana, mama mana gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya again, um, ini akan berkembang dan akan bertumbuh sepanjang uh, nanti ketika mereka bertumbuh, dan nanti mereka juga akan paham sendiri gitu. Dan pelatih juga kadang-kadang kapan saya harus agresif, kapan saya harus step back. Nah, itu juga kita harus paham itunya. Dan ini juga kita juga pasti akan dibantu oleh psikolog juga yang nanti juga akan mendampingi lah. Tapi itu secara non teknis biasanya begitu. Oke. Saya mau kepedean nih coach ya. Jadi kalau untuk level Asia Tenggara, Indonesia insya Allah sudah megang lah gitu. Nah, untuk kedepannya PB Aquatic Indonesia apa langsung berani ke level Olimpiade sorry, atau mau Asia dulu atau bagaimana untuk rencana atau programnya lah dalam jangka pendek, mid term sampai long termnya PB Aquatic. Oke, kepedean kita sebetulnya kita cukup pede. Tapi kalau untuk ASEAN ya di Asia Tenggara, sebetulnya to be honest kita masih belum. We're not there yet. Gitu. We're getting there, but we're not there yet gitu. Dibandingkan dengan mungkin dulu tahun 80-an, tahun 90-an ya gitu. Jadi 90-an itu kita 5 kali SEA Games kita defending our gold di 4 kali 100 relay itu. Nah, kembali lagi
our ultimate goal is LA 28 dan Brisbane 32 Hmm. ya. Karena tidak ada pembinaan yang instan, tidak ada pembinaan yang langsung jadi. Short term goal Asian Games. Kita akan melanjutkan pembinaan pelatnas ini sampai Asian Games. Kemudian 2027 ada SEA Games lagi. 2027 juga sudah mulai kualifikasi Olimpiade. 2028 kita lihat apakah kita bisa meloloskan perenang kita untuk qualified. Qualified ya, bukan universality atau wildcard. And then 2032 di Brisbane baru kita bisa bicara bahwa yes, kita akan meloloskan 2 atau 3 perenang untuk di Brisbane 32 gitu. Kenapa nggak LA 28? Karena LA 28 ini kita juga harus masih ada masa transisi di mana ada event-event baru, yang dimana aturannya juga akan ada yang baru. Jadi kita harus memastikan one step at a time ya. Jadi SEA Games kita sudah selesai, uh, kita belum merasa puas dan berhasil, kita harus tambah lagi nih medali emasnya di Kuala Lumpur. Bukan hanya renang, mungkin ada polo air dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah di Asian Games juga kita harus bisa menunjukkan adanya peningkatan dari prestasi di SEA Games ini. We talking about medals, might be a little bit mungkin masih sedikit jauh, tapi kita ingin make sure bahwa perenang-perenang kita bisa masuk final, bahkan bisa masuk top 5 di Asian Games, bahkan relay kita juga, estafet juga kita harus masuk final dan seterusnya. Jadi setelah itu baru kita ngomongin Olimpik gitu. Jadi memang jangka pendek, menengah dan panjangnya itu terukur gitu. Jadi ya kita harus mungkin sekarang 3 emas SEA Games berikut, mungkin 5 atau 6 emas SEA Games berikutnya lagi, bisa 8 atau 10 emas. Nah baru kita ngomongin Asian Games dan Olimpiade. Oke. Di Brisbane 32 perenang-perenang kayak Mas Niari yang tadi itu kan mungkin udah di masa peaknya gitu ya coach ya. Ya, karena kalau kita lihat Mas Niari mungkin harapannya mungkin di LA 28 ya. Oh langsung udah. Atau mungkin karena sekarang dia sudah umur 20 kan. Nah, dia mungkin akan peak di kalau perempuan mungkin 25 atau 26 lah gitu. Cuman kan tergantung. Kadang-kadang ada atlet juga yang memang begitu mereka sudah selesai, mereka want to continue their career. Kita juga nggak bisa selfish ya, bahwa kalau memang ada atlet yang memang ingin sudah selesai dan ingin melanjutkan karirnya, I think it's their choice gitu. Cuman makanya, jadi kalau kita lihat itu ada segitiga pembinaan, piramida pembinaan. Damit ya. Nah, ya, jadi yang top of the creme de la creme-nya itu, top of the iceberg-nya itu adalah yang untuk Olympic, Asian Games dan SEA Games lah, let's say. Yang di tengah ini untuk yang regional dan nasional. Yang di bawah kita banyak, yang di tengah. Nah, ini yang kita harus olah supaya bagaimana mereka bisa menggantikan nanti. Siman sudah ada Jason, mungkin Mas Nyari nanti ada penggantinya lagi dan seterusnya. Jadi kita harus siapkan terus supaya pembinaannya ini berkesinambungan. Kemarin contoh Singapura sudah ada perenang gaya punggung juga putri 14 tahun yang sudah juga lumayan harus kita perhatikan itu. Kemudian Thailand juga sudah ada perenang-perenang juniornya. Vietnam juga sudah ada perenang 13 tahunnya juga kemarin ikut. Jadi hal-hal seperti ini yang kita juga harus jangan lengah gitu. Jangan kita happy euforia dengan wah medali emas dan sepertinya. SEA Games berikut kita baru bingung nih, siapa nih perenang yang kita andalin. Nah, kita harus siapkan di sini. Begitu ini jadi cycle-nya itu terus berjalan gitu. Oke. Kalau dari ini terakhir ya coach ya. Cabur Ya. renang sudah ada apa namanya? Short, mid, sama long term-nya. Nah, bagaimana dengan cabur yang lain di area akuatik? Apakah juga sudah sejalan dengan harapan atau master plan-nya atau mungkin bisa dijelaskan Ya. coach? Ya, jadi ada polo air, loncat indah, renang artistik dan juga renang perairan terbuka. Nah, justru di sini juga kesempatan medali emasnya kalau kita ngomongin SEA Games juga terbuka lebar. Baru juga tadi hari ini kita melakukan rapat dengan seluruh komtek dari kelima cabur subcabur tersebut.
Dan ya itu tercetuslah bahwa kenapa kita nggak coba masing-masing cari satu emas. Kita harus berani melakukan regenerasi, jangan jangan perenang itu aja. Jadi maksudnya kalau memang masih berpotensi, masih berprestasi, kita pasti akan support. Tapi jangan lupa di bawahnya juga harus kita punya lapisan. Fondasinya harus kuat. Contohnya seperti Polair kemarin juga pemain mudanya itu mayoritas tuh mungkin sekitar 70% pemain muda. Pemain baru pertama kali di SEA Games semua. Hasilnya pun Singapura hampir kalah yang biasa langganan emas. Nah, jadi kan di 2027 kita makin pede nih gitu. Jadi ya bisa gue udah siap nih kemarin eh, kalian hampir kalah. Sekarang kita akan lebih kuat. Kita tahu pelajaran apa yang baik. Artistik juga akan banyak nomor-nomor baru, bukan nomor-nomor yang dipertandingkan. Paling nggak kita harus ada satu yang kita fokuskan gitu. Sama juga seperti loncat indah dan juga perairan terbuka. Kita negara apa kelautan ya kita pasti punya banyak talent-talentnya. Bagaimana kita memanfaatkannya itu kan gitu. Jadi ya insya Allah kita 2027 sih kita harus lebih siap dan kita yakin kita akan lebih siap gitu. Dan yang terpenting adalah ya pelatnasnya. Jadi hanya renang yang memang pelatnas tuh berjalan terus. Kemarin loncat indah, polo air, artistik itu hanya 3 bulan. Nah, nanti kita akan coba sampaikan ke kementerian ya kalau bisa memang dan kalau kita serius kalau bisa pelatnasnya semua berlanjut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Coach Wisnu Wardana atas waktunya. Sama-sama. Ya, di Jerman pasti lagi musim dingin banget ini. Mudah-mudahan dijaga Ya, kesehatannya. eh, Gimana? ini lagi scouting juga kita atlet-atlet. Jadi bukan bukan apa cabur sepak bola dan cabur yang lain. Ya, renang juga lagi scouting. Jadi Wih, ya berarti ada pemain diasporanya banyak nih nanti nih. Jangan-jangan ya nih. insya Allah doakan. Oke, terima kasih. Ya, demikian Sobat Oke, Bola.com. Yang bincang kita dengan Coach Wisnu Wardana. Sampai jumpa di lain program, di lain episode hanya di Bola Break Bola.com. Terima kasih. makasih ya.